Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A angkatan 2018 akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan anggota kelompok 1 sendiri, yaitu ada Muhammad Andriana Juardi, Lili Rahmawati, Anis Mutia, Suli Sapitri, Muhammad Hairul Hadi Santoso, Nevara Talitai Jatia, Rabiatul Adabiyah, dan Nadia Safaristiani. Tujuan menjelaskan tentang PTK ini yaitu menjelaskan pengertian dari penelitian tindakan kelas, menjelaskan tujuan dari penelitian tindakan kelas, yang ketiga menjelaskan manfaat dari penelitian tindakan kelas, yang keempat menjelaskan karakteristik dari penelitian tindakan kelas, yang kelima menjelaskan prinsip penelitian tindakan kelas, yang terakhir adalah menjelaskan model-model penelitian tindakan kelas dan beserta tahapannya. Oke, baik. Untuk pemateri pertama akan diserahkan kepada Muhammad Hairul Hadi Santoso. Kepada Hadi, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, saya akan membacakan pengertian PTK. Apa sih PTK itu? Penelitian tindakan kelas, atau bisa disingkat PTK, merupakan sebuah proses investigasi terkendali yang berulang atau siklik dan bersifat reflektif mandiri yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, proses, isi, atau situasi kelas pembelajaran. Next. Tujuan PTK. Metode penelitian tindakan kelas atau PTK yaitu suatu penelitian yang melibatkan penelitian secara langsung untuk mengamati perkembangan kemampuan anak. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan bertujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. Next. Adapun tujuan lainnya, menurut Setia PDKK tahun 2020, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan mutu dan proses hasil pembelajaran siswa di kelas maupun sekolahnya. Sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Muhammad Hairul Hadi Santoso selaku pemateri pertama. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas PTK akan disampaikan oleh saya sendiri, pemateri 2, yaitu Nevara Talitai Jatia. Baik, manfaat PTK dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, manfaat aspek akademis adalah untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka yang memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. Yang kedua, manfaat praktis antara lain. Yang pertama adalah pelaksanaan inovasi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Kemudian manfaat PTK menurut ahli menyatakan bahwa manfaat penelitian tindakan kelas dapat dikaji dari beberapa pembelajaran di kelas. Manfaat yang terkait dengan komponen pembelajaran antara lain inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, dan kelas peningkatan profesionalisme guru yang disampaikan oleh Muhammad Asrori. Yang selanjutnya, manfaat PTK yang terkait dengan pembelajaran hampir sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Asrori, antara lain mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, inovasi. Dalam hal ini, guru perlu selalu mencoba, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar mampu merencanakan dan melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelas dan zaman. Selanjutnya, pemateri ketiga akan disampaikan oleh Anis Mutia. Kepada Anis, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang manfaat PTK. Akib 2007 memaparkan bahwasanya manfaat yang dapat diperoleh jika guru mau dan mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas antara lain: pertama, inovasi pembelajaran; kedua, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas; dan ketiga, peningkatan profesionalisme guru. Menurut Rustam dan Mundilarto tahun 2004, manfaat PTK bagi guru yaitu: pertama, membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran; kedua, meningkatkan profesionalitas guru; ketiga, meningkatkan rasa percaya diri guru; dan terakhir, memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Secara umum, manfaat PTK ialah bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran,
PTK yang dilaporkan dapat menjadi bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Ketiga, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Keempat, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Terakhir, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anis Mutia. Selanjutnya pemateri keempat akan menjelaskan tentang 3 komponen yang menjadi sasaran utama PTK. Kepada pemateri 4 yaitu Nadia Safaristiani, kepada Nadia dipersilahkan. Tiga komponen yang menjadi sasaran utama PTK. Yang pertama, manfaat PTK bagi siswa dan pembelajaran. Ada kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lainnya, akan dengan cepat dapat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Yang kedua, hubungan timbal balik antar pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa. Yang ketiga, PTK dapat meningkatkan hasil belajar siswa. PTK yang dilakukan oleh guru dapat menjadi model bagi siswa dalam meningkatkan prestasinya. Yang keempat, guru selalu melakukan PTK yang inovatif dan kreatif akan memiliki sikap kritis dan reflektif terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Yang kedua, manfaat PTK bagi guru. A. Guru memiliki kemampuan perbaikan proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. B. Guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru mampu menilai, merefleksikan diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. C. Guru dapat mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Yang terakhir, guru akan merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, manfaat PTK bagi sekolah. Sekolah tidak akan berkembang jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, kaitannya dengan PTK, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar karena peningkatan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Terus ada karakteristik PTK. Yang pertama, dikarenakan masalah PTK berawal dari guru, maka PTK harus diawali oleh masalah praktis yang dihayati oleh guru yang bertugas sebagai pelaku pembelajaran di kelas. Yang kedua, PTK memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran dengan PTK guru. Dengan PTK, guru akan berusaha untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih efektif. Yang ketiga, PTK merupakan penelitian yang bersifat kolaboratif, di mana guru tidak harus sendirian dalam upaya memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Yang keempat, PTK ialah jenis penelitian yang memungkinkan tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Yang kelima, PTK dapat menghubungkan antara teori dan praktik pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena setelah guru meneliti kegiatan sendiri di kelas dengan melibatkan siswa yang akan memperoleh balikan yang bagus dan sistematis untuk perbaikan praktik pembelajaran. Yang keenam, PTK juga bersifat fleksibel sehingga memudahkan untuk diadaptasikan dengan keadaan kelas, sehingga proses pembelajaran tidak monoton karenanya menggunakan satu model pembelajaran. Yang terakhir, PTK adalah salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru. Dikarenakan PTK dapat memberikan motivasi kepada guru untuk berpikir secara kritis dan sistematis, membiasakan guru untuk menulis, dan membuat catatan yang menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nadia Safaristiani. Selanjutnya, pemateri kelima,
tentang prinsip penelitian tindakan kelas akan disampaikan oleh Sulis Sapitri. Kepada Sulis, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK. Secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat digunakan untuk membuat tuntunan tersembunyi menjadi lebih baik. Yang kedua ada kritik dialektika, digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya. Yang ketiga ada sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial. Yang keempat ada ambil resiko. Proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejelian untuk mengambil risiko. Nah, sedangkan menurut Hopkins, ada 6 prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu ada PTK tidak mengganggu kegiatan guru mengajar di kelas. Pekerjaan utama seorang guru adalah mengajar, sehingga dalam melakukan penelitian tindakan kelas sebisanya tidak berpengaruh pada komitmennya sebagai pengajar. Ada 3 kunci utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus menggunakan berbagai pertimbangan serta tanggung jawab profesionalnya dalam menemukan jalan keluar jika pada awal penelitian didapatkan hasil yang kurang maksimal. Yang kedua, interaksi siklus yang terjadi harus mempertimbangkan keterlaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga, acuan pelaksanaan tiap siklus harus berdasarkan pada tahap perencanaan, bukan pada kejenuhan informasi. Yang kedua, ada metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Dengan kata lain, sejauh ini mungkin harus menggunakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri oleh guru, sementara ia tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas. Yang ketiga, ada metode yang digunakan harus bersifat andal atau reliable sehingga guru dapat mengidentifikasikan serta merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan. Pada dasarnya, penelitian ini memperbolehkan kelonggaran-kelonggaran, namun penerapan asas-asas dasar telah taat kaidah tetap harus diperhatikan. Yang keempat, ada peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Jadi masalah penelitian diusahakan berupa masalah yang merisaukan dan bertitik tolak dari bertanggung jawab profesionalnya. Yang kelima, ada konsisten dengan prosedur dan etika. Dalam penyelenggaraan penelitian tindakan kelas, guru harus bersikap konsisten memenuhi kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang keenam, menggunakan wawasan yang lebih luas daripada perspektif kelas. Meskipun kelas merupakan cakupan tanggung jawab seorang guru, namun dalam pelaksanaan penelitian sejauh mungkin harus menggunakan wawasan yang lebih luas dan tindakan perspektif. Next, dalam melakukan penelitian ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan. Menurut Nana Shaudi itu sangat pokok. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada penjelasan ringkas, yang kelima ada empiris, yang keenam ada penalaran logis, yang ketujuh ada kesimpulan kondisional, yang kedelapan ada langkah-langkah penelitian, yang kesembilan identifikasi masalah, yang kesepuluh ada merumuskan dan membatasi masalah, yang kesebelas ada melakukan studi keputusan, yang kedua-belas ada merumuskan hipotesis, yang ke-13 ada menentukan desain dan metode penelitian, yang ke-14 ada menyusun instrumen dan mengumpulkan data, yang ke-15 ada menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sulis Sapitri. Selanjutnya, pemateri ke-6 tentang model-model penelitian tindakan kelas beserta tahapannya akan dijelaskan oleh Lili Ramhawati. Kepada Lili, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model penelitian tindakan kelas beserta tahapannya. Yang pertama itu ada model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin ini menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya penelitian tindakan kelas. Nah, hal ini tersebut terjadi karena dialah yang pertama kali yang memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Konsep pokok model ini ada 4 komponen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua ada tindakan atau action, ketiga pengamatan atau observing, dan yang terakhir itu ada
refleksi atau reflecting. Dapat dilihat pada gambar 1 itu merupakan bagian dari siklus PTK model Kurt-Lewin. Selanjutnya ada model Chemist dan MC Taggart, di mana model ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt-Lewin sebelumnya tadi. Hanya saja komponen action atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukan kedua komponen tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Maksudnya di sini, kedua kegiatan haruslah dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu tindakan, begitu pula observasi juga harus dilaksanakan. Pada gambar 2 dapat kita lihat tentang bagan siklus PTK model Chemist dan MC Taggart itu. Lalu selanjutnya ada model ketiga, yaitu model John Elliot, di mana model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh John Elliot. Pada tahun 1991, Elliot adalah seorang pendukung gerakan guru sebagai peneliti. Nah, beliau ini selalu berusaha mencari cara-cara baru untuk mengembangkan jaringan penelitian. Elliot setuju dengan ide dasar langkah-langkah tindakan refleksi dan terus bergulir dan kemudian menjadi siklus seperti yang dikembangkan oleh Chemist. Adapun tahapan PTK model John Elliot yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian penyelidikan, rencana umum, implementasi, langkah tindakan 1, memonitor implementasi, penyelidikan, dan merevisi ide umum. Dapat kita lihat pada gambar 3 yang merupakan bagian dari siklus PTK model John Elliot. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lili Rahmawati. Selanjutnya, tentang model McKernan akan disampaikan oleh pemateri ke-7, yaitu Muhammad Andrian Rajori. Kepada Andrian dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model penelitian dari McKernan. Model McKernan ini adalah sebuah model yang dikembangkan atas dasar ide Lewin, namun diinterpretasikan oleh Chemist. Pada model ini, kita juga dapat mengenalnya sebagai model proses waktu atau a time process model. Karena menurut McKernan, sangat penting untuk mengingat selalu bahwa kita ini terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan permasalahan yang mana hendaknya permasalahan itu diselesaikan secara rasional dan demokratis. Secara garis besar, tahapan-tahapan model McKernan ini dapat kita bagi menjadi definisi masalah, asesmen kebutuhan, hipotesis, implementasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Adapun untuk yang lebih rincinya dapat kita lihat pada gambar 4 yang ada pada slide. Nah, kemudian kita berlanjut ke model Dave-Ebbett. Model ini diilhami oleh pemikiran Chemist dan Elliot. Dalam pengembangannya, Ebbett kurang begitu sependapat dengan interpretasi Elliot terhadap karya Chemist. Perasaan kurang setuju tersebut disebabkan karena Chemist dinilai oleh Ebbett ini penelitiannya hanya berdasarkan pada temuan fakta, sedangkan pada kenyataannya Chemist dengan jelas menunjukkan bahwa penelitian itu terdiri atas diskusi, negosiasi, menyelidiki, dan menelaah kendala-kendala yang ada. Di sisi lain, menurut Ebbett, cara yang paling tepat untuk memahami proses penelitian tindakan adalah dengan memikirkannya sebagai suatu seri dan siklus yang berturut-turut. Dengan setiap siklus mencakup kemungkinan masukan balik informasi di dalam dan di antara siklus. Untuk rincinya, tahap-tahap dari penelitian Ebbett ini dapat kita lihat pada gambar 5 yang ada pada slide. Nah, setelah mengetahui berbagai model yang dipaparkan sebelumnya tadi, maka kita dapat mengelompokkan model-model tersebut untuk mengambil garis besarnya, di mana secara umum pola dasar dari model-model penelitian tersebut meliputi 4 tahapan. Yang mana tahapan pertama itu adalah penyusunan rencana atau planning, tahapan kedua adalah melakukan tindakan atau acting, tahapan ketiga melakukan pengamatan atau observing, dan tahapan keempat adalah refleksi atau reflecting. Dan yang perlu dipahami bahwa tahapan pelaksanaan dan pengamatan sesungguhnya dilakukan secara bersamaan. Secara lengkap pola dasar PTK ditunjukkan
pada gambar yang ada pada slide, yaitu gambar 6, dapat diamati di sana. Ya, saya rasa hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Andrea Najwardi. Selanjutnya, materi ke-8 tentang penjelasan proposal PTK akan disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah. Kepada Rabiatul Adawiyah dipersilakan. Kenapa nanti Rabiatul Adawiyah dari kampus aku di sini menjelaskan tentang contoh proposal PTK. Langsung saja kita ke proposal PTK fisika, misal terdiri atas cover, lalu pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 penyelesaian teori pengujian hipotesis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, saran, dan penutup. Lalu ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, yang pertama ada cover. Cover ini dari judul dan mode mana yang digunakan, serta di mana terletak, serta SMA. Yang dipilih di sini ada logo, kemudian di sini ada oleh ini ditulis namanya, nomor induknya, pemerintah dari kabupaten mana, terus SMA Negeri 1 mana, tahun 2015. Lalu ada lembar pengesahan yang terdiri atas nama, nomor induk, pangkat golongan, tempat dinas, dan penelitian, dan TTD, tanda tangan dari kepala SMA serta pengelola perpustakaan. Lanjut di bagian abstrak, ada tujuan penelitian individu serta model mana yang digunakan. Lalu di sini subjek penelitiannya ialah siswa kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 mana. Kemudian ada informasi singkat dari hasil penelitian siklus. Di sini pakai siklus 1 dan siklus 2. Kemudian di sini ada bagian kesimpulannya, dan kata kuncinya ada motivasi belajar, hasil belajar, dan pembelajaran kooperatif seperti PT atau TIMS yang turnamen. Nah, di kata pengantar, kemudian di daftar isi di halaman judul, pengesahan, bab pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, website pendahuluan, dari latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan, dan pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian. Lalu di bab 2-nya ada landas. Bab 2-nya itu ada deskripsi teori, hipotesis, pendapat. Di bab 3 ada metode penelitian yang terdiri atas waktu, tempat, subjek penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian tindakan kelas, kolaborator, metode pengumpulan data, teknik analisis data, indikator kinerja. Yang bab keempatnya ada hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas prasiklus, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian. Yang terakhir itu ada kesimpulan, saran, dan penutup di bab 5, serta selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, di bab pendahuluan ini di bagian akhirnya berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini peneliti mengambil judulnya, tentu modelnya apa, kemudian di bawahnya ada penelitian tindakan kelas terhadap siswa SMA negeri wilayah mana, serta tahun ajaran. Selanjutnya kita ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini, kalau di sini tentang motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika serta nilai tes formatif yang masih di bawah standar kelulusan. Lanjut ke pembatasan masalah. Dari pembatasan masalah ini tuh yang pertama di modalnya, kemudian ada di motivasi belajar, yang ketiga di hasil belajar, keempat di peserta didiknya mana, serta materi pokok apa yang digunakan, serta SMA mana yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian tersebut. Yang keempat ada perumusan masalah. Di sini bagaimana penerapan model tersebut pada materi itu.
pada siswa kelas 10 di SMA tersebut. Lalu ada apakah pembelajaran ini itu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika? Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa untuk meningkatkan semangat dan kompetisi belajar. Yang kedua bagi guru, ini menjadi acuan guru untuk melaksanakan pembelajaran fisika. Yang ketiga itu bagi sekolah, ketepatan implementasi pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Yang dan selanjutnya itu kita ke bab 2, ada deskripsi teori, pengertian belajar dan hakikat pembelajaran fisika. Jadi yang kedua itu ada hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini penelitian ini mengajukan dua hipotesis penerapan model pembelajaran kooperatif TGT dapat meningkatkan motivasi hasil belajar peserta pada pembelajaran fisika tersebut. Dan bab 3 metode penelitian terdiri atas tempat penelitian, lokasinya SMA Negeri. Lalu subjek penelitian itu para siswa jurusan IPA kelas 10, IPA 2 misal di SMA mana. Selalu metode penelitiannya itu bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, prosedur tindakan kelas itu bisa ada tahap pengenalan, tahap persiapan, implementasi tindakan, pengamatan, tahap penyusunan lapor, dan terakhir ada tahap penyusunan laporan. Kalau kolaborator itu sering kayak kolaborasi, entah itu sesama peneliti atau dengan guru pembimbing di sana. Lalu ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini ada 3, yaitu bisa pakai wawancara, lalu observasi, serta dokumentasi. Dan terakhir, indikator kinerja ini kayak kalau diskusi kayak tabel gitu, di mana ada indikator pencapaian kinerja peserta didik bisa. Jadi ada indikatornya apa, misal menyatakan pendapat, diskusi, mendengarkan penjelasan, menanggapi jawaban. Terus di kolom sebelahnya ada target pencapaian, ditargetkan sekian persen. Kemudian ada cara mengukur, misalnya diamati apakah siswa ini di kelas ini demikian, apakah meningkat atau dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada hasil penelitian dari pembahasan terdiri dari siklus. Nah, kalau di contohnya tadi itu ada 1 sampai 2 siklus. Nah, di mana siklus itu terdiri dari plan, catch, observe, dan reflect. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini adalah pengelompokan informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dan mengolah serta menganalisis topik penelitian yang dia buat, di mana di dalamnya ada data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar, serta analisis konseptual. Di situ ada selanjutnya ada laporan pengumpulan data, dan yang terakhir ada data sesuai dengan pernyataan penelitian utama. Nah, kalau pembahasan hasil penelitian ini adalah tabel atau grafik yang dibahas dan dikaji apakah hipotesis yang Anda buat atau itu sesuai atau tidak dengan penelitian Anda. Yang kelima itu ada kesimpulan, saran, dan penutup. Nah, kesimpulan ini adalah dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan apakah itu sesuai dengan yang Anda pikirkan, yang Anda pikirkan dan Anda kerjakan itu sama, berkesesuaian atau berbanding lurus,
ataukah berbanding terbalik. Nah, saran ini bisa saran dalam penyampaian penyajian makalah atau dan penutup. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-8 yaitu Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah metode penelitian ini melibatkan penelitian secara langsung untuk mengamati perkembangan kemampuan anak yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan bertujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru, sehingga hasil dari belajar siswa meningkat. Manfaatnya sendiri untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas, mereka yang juga memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. Manfaat lainnya adalah metode penelitian ini dapat menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan para guru. Karakteristik dari PTK harus diawali oleh masalah praktis yang dihayati oleh guru yang bertugas sebagai pelaku pembelajaran di kelas, serta memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih efektif, dan sebagainya. Model-model penelitian PTK meliputi 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan rencana planning. Yang kedua, melakukan tindakan atau acting. Yang ketiga adalah pengamatan atau observing. Dan yang keempat adalah refleksi atau refleksi. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas A tentang PTK. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.